Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumul alim afdalu min ibadati jahil. Gulingnya orang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Gulingnya jasidin lebih afdal daripada ibadahnya orang nang kada berilmu. Kenapa? Karena orang jahil ini tadi ibadahnya bisa aja nol, gawiannya beribadah bisa aja upau. Ada sah gawian karena kada tahu. Timbul aja sembahyang tadi apa berimaman berdua bagus mana bacaan. Aja kawan yang di belakang nah bagus lah aja bacaan ikam. Alinya jadi imam hanya aja aku tahu. Alinya yang jadi imam tadi berucap aja. Ada bodoh tuh aku. Apalagi aku bodoh. Aku juga ibadah orangnya tapi apa kada tahu bahwasanya saat sembahyang itu adalah harus suci. Harus suci dari hadas besar dari hadas kecil. Ini kada tahu kisahnya asal sembahyang aja sudah. Sahabat Nabi nak turun ke langit, turun ke masjid subuh, habis turun lalu anak adabnya adab jalan licak, pas di jalan digelincirkan oleh iblis, digelincirkan oleh setan dengan tujuan setan ini supaya ini bulik ada jadi untuk ilmu. Memang itu sudah gawiannya iblisnya kayak apa caranya supaya orang ini jangan sampai ba'amaliyah turun pada rumah hari kadab lalu digelincirkan oleh setan oleh iblis lalu tadi gisir tak kalicak tadi itu lalu rigat pakaian lalu bobulik ya iblis aku sukses sudah mudahan dinya ada jadi tulang kelanggar karena baju rigat tadi seahlinya imbang bulik napa besalin pakaian tulak pulang iblis gagal tadi percobaan pertama nih kada putus asa orang ini tetap tulak juga sealin yang kedua ditunjul pulang oleh iblis gugur pulang kalicak jadi 2 kali sudah berdua kali tadi bangun pulang bebulik pulang ganti pulang tapi belum baju 2 kali sudah sekali yang ketiga alinya di jalan dari nang adab tadi datang orang tua ada yang membawakan lampu nih jangan lagi lewat situ aja nang Tuhannya dingsir pulang ikam lewat jalan sini aja nah antarakan sampai ke masjid sampai ke muka masjid alinya nang tuha tadi kada umpat masuk ke masjid. Tuha tuh orangnya artinya mau nang anum tuh kada ke masjid wajar aja sudah ini nang sudah Tuhan ya udah parak sudah itu kada tulak juga ke masjid ini dia malaikat nih santapan kami kan di kuburnya lalu bingung aja nih kenapa nang Tuhannya jadi kada umpat masuk ke masjid lalu penasaran ditakuni kenapa piannya jadi mantarakan aja ke masjid kada umpat ke dalam masjid kenapa ada umpat sembahyang kada umpat beribadah alinya apa ujian nang Tuhan tadi ikam asal tahu aja aku ini iblis kada mungkin aku umpat beribadah lalu ujian nang sahabat Nabi dek ikam mon iblis kenapa jadi membantui aku 2 kali sudah terdingsir kenapa nang ketiga nih ikam nang mantarakan aku ke masjid dibantuinya iblis uji iblis aku jadi membantui ikam ini aku kada hendak rugi banyak lebih baik aku rugi sedikit daripada rugi banyak di mana ruginya nang ikam turun pertama aku nang menunjul ikam kelicak dengan harapan ikam ada jadi ke masjid ternyata ikam bebulik pulang pas ikam bebulik itu Allah mengampuni akan dosa-dosa ikam rugi sudah aku talinya aku tunjul pulang nang kedua kali ternyata ikam bebulik juga pulang lalu imam bebulik itu ternyata Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua ikam bertambah rugi aku yang ketiga aku kada hendak lagi rugi mun aku tunjul pulang ikam tulak pulang timbul orang sekampungan diampuni karena ikam aja saya baik ku antar aja ke masjid nah itu iblis tuh hanya iblis tuh daripada nyarugi sedikit daripada nyarugi banyak lebih baik rugi sedikit nanti iblis gawian jadi kadang-kadang
Artinya apa? Artinya Allah banyak memberikan ganjaran kepada orang yang mau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, lihat ulama ilman untuk belajar ilmu. Nah, makanya ganjarannya ganal, godaannya ganal juga. Bila hendak untung ganal tuh modalnya ganal juga. Kada mau pasang sedikit aja. Bilanya memasang sedikit dapatnya sedikit juga. Bilanya mentransfer 50.000 aja ke dana judi online. Dapatnya sedikit juga, terus kali 50 juta pasang togel. Bilanya mau karena kenyang juga. Tapi bilanya luput banyak juga ruginya. Nah, maka itu juga bila Allah sudah menjanjikan, Nabi kita menjanjikan dengan sesuatu yang ganal ganjarannya, berarti godaannya bahayanya pun juga ganal juga. Kita merasakan aja kayak apa beratnya untuk tulak ke majelis ilmu itu berat banget. Kawa istiqomah berat juga. Kawa tulak narutin noh maginnya lagi beratnya. Apabila sudah temulai sudah ada tertulak. Bilanya sudah temulai itu sudah kada tertulak apa aja tulis lah. Kada usah gini lagi tulak. Awas juga sudah ketinggalan kada tahu juga lagi kamu kisah orang. Baik sekalian aja sudah kada usah lagi. Asalnya apa? Asalnya dilambat-lambatkan aja. Wah, kada usah gini lagi tulak lambat sudah. Orang tuh sudah bertahlil ikam menyari aja kunjuk-kunjuk datang. Baik kada usah aja, minggu kena aja. Akhirnya parah dulu. Minggu ini, minggu dudi godanya pulang. Minggu semalam ikam sudah parah kada tahu lagi sambungan orang. Baik kada usah aja sudah. Akhirnya apa? Akhirnya iya nompai. Itulah kalian iblis juga. Karena memang ganjarannya banyak juga. Sebelum melangkah sudah kita Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Kemudian lagi sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi kita akrimul ulama. Muliakanlah ulama-ulama kalian. Muliakan orang-orang yang alim di antara kalian. Fa innahum indallah ulama'u makrumun. Bahwasanya mereka itu orang yang alim-alim dan orang yang soleh itu adalah orang yang mulia dan lagi dimuliakan. Dirinya mulia, kemudian malaikat pun juga memuliakan mereka. Maka kita pun disuruh memuliakan juga. Jadi kita ini hanya apabila ada tuan guru alim kalau datang wadah kita biasanya kita muliakan. Bilanya bacaan silin datang ke kampung kita sambut dengan hiasan macam-macam lampu, kita sambut dengan kambang, kita sambut dengan buah-buahan, kan memuliakan nih. Bahkan saking memuliakannya acaranya malam bawalah kopinya siang, dingin kopi, kopi pahit kopi manis nih. Kenapa jualan maka kopi ini dingin tengah hari tadi aja Ustaznya bawalah majulang bupala nih saking memuliakannya tadi. Dingin kopi kenapa lagi diminum. Kemudian pulang wadai segalian buah pulang dibungkus supaya jangan dihinggapi lalat, dibungkus balon plastik gitu. Akhirnya anak awal juga tuan gurunya mau makan hendak menguyak supan, tuan rumah dia ingat menguyak akan. Nah, jadi kita disuruh memuliakan itu karena bahwasanya ya Allah mereka itu mulia dan malaikat pun juga memuliakan dengan orang-orang yang alim. Kemudian lagi Nabi juga bersabda lagi, man nazara ila wajhil alim, siapa nang memandang ila wajhil alim, ke wajahnya orang nang alim, bubuhan ahli-ahli makrifat. Mana dimaksud alim di sini? Alim ilmu syariat masuk juga. Man nazara ila wajhil alim, siapa yang memandang
kepada wajahnya orang alim nazratul farhi, dengan pandangan gembira, dengan pandangan yang ketujuh dengan mereka, artinya senang melihat mereka. Khalaqallahu ta'ala min tilkan najrah, menjadikan Allah Ta'ala daripada itu pandangan malahan. Maka kita apabila melihat kepada orang alim senang hati kita. Nah, kemudian apa? Allah menjadikan dengan sebab pandangan kita tadi satu malaikat, diciptakan oleh Allah malaikat. Apa gawian malaikat tadi? Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Gawian malaikat tadi meminta akan ampun bagi siapa? Bagi orang yang memandang tadi itu kepada, memintakan ampun kepada orang yang memandang tadi sampai hari kiamat. Jadi ada ini kita bisi amalan yang kita kada begawi, cuman gawian melihat-lihat aja. Jadi tergantung kita nih kemana menggunakan mata. Bila kita lihati wajah orang alim, itu pahala. Kita lihati wajah apa di TV lagi, macam-macam timbul berdosa. Lihatan yang kedua, penglihatan yang pertama ilaika jasadina ali, kemudian yang kedua apa alaika, pandangan yang pertama itu rezeki ikam, pandangan yang kedua itu bastilah itu berdosa. Jadi kita pun memandang aja itu sudah dapat pahala, dijadikan Allah Ta'ala malaikat, kemudian malaikat tadi memintakan ampun lawan kita sampai ke hari kiamat. Uangnya bisa aja guring imam melihat itu tadi. Jadi ada nang satu amaliyah nang kita itu tanpa begawi tapi tetap mengalir terus. Ini orang yang cerdas ini nang kayak apa caranya, pembisnis itu kayak apa caranya inya kada begawi tapi penghasilannya tetap masuk. Jadi itu juga dengan pahala, ada juga nang inya santai aja tapi ada timbul mengalir aja tetap pahala, mengalir aja tetap seolah-olah inya beribadah. Banyak kalau orang nang santai aja, duitnya aja nang begawi, suruhnya begawi duitnya. Bisi duit semiliar suruhnya begawi duitnya, beranak sorangan, ajaib gitu ya. Seberanak. Itu juga pahala itu juga ya tadi itu melihat ke wajah orang alim jadi malaikat, kemudian malaikatnya meminta akan ampun gasan kita. Kemudian lagi Nabi juga bersabda juga, ini kita menggembirakan dulu nih lawan hati, bahwasanya supaya kita ini rajin. Kita ini apabila tahu lawan gajinya rajin juga begawi. Model kayak kita juga di perusahaan apa rajin. Bilanya awal begawi, hendak begawi toh kamu masuk perusahaan persyaratannya cukup, bilanya diterima. Nah, apalagi orang mau umum makan rajin tuh per jam sekian gajinya, per bulan sekian gajinya, kan menambah semangat juga begawi tuh. Maka Allah Ta'ala menggaji bila begawi lawan Allah, nah kadang-kadang ada betapa gajinya. Bisa berlebih banyak hitung-hitungannya. Bila begawi lawan manusia bisa berkurang gaji. Tanggalnya gitu bisa tanggal 45 gajian. Seolah lawan Allah ada tepat. Apa aja Nabi kita? Man akrama aliman, siapa yang memuliakan dengan orang alim, faqad akramani. Siapa yang memuliakan dengan orang alim sama dengan memuliakan aku. Jadi Nabi kita nih, orang yang memuliakan orang alim makanya sama aja dengan memuliakan aku. Waman akramani, siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah. Nah, ini pandangan kita nih. Nah, makanya ada orang yang ta'alluqnya pandangannya kepada guru, habis itu meningkat kepada Rasulullah, kemudian meningkat kepada Allah, ya nih. Nah, pama'wahu jannah. Nah, maka tempatnya Nabi kita adalah
adalah di dalam surga. Bahkan di hadis lain pun juga kana ma'i fil jannah, bersama aku kenanya di dalam surga. Bukan hanya dijanjikan masuk surga, tapi juga apa? Lawan aku ini aja Nabi sama-sama di dalam surga. Ini siapa orang yang memuliakan dengan orang yang alim. Kemudian orang apa? Orang Madura itu liwar memuliakannya nih, lawan apa? Lawan orang alim, lawan habaib. Itu luar biasa. Apabila mendengar ada ustadz cuma memuliakan banget tuh. Sidinnya kadang minta muliakan biasa. Cuma kita sebagai orang awam disuruh oleh Nabi kita untuk memuliakan. Kenapa kita memuliakan? Karena memang Nabi kita menyuruh. Ketika memuliakan itu ingat akan Nabi kita. Ini Nabi menyuruh. Kemudian lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naumul alim afdalu min ibadati jahil. Gulingnya orang alim itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Gulingnya jasidin lebih afdal daripada ibadahnya orang yang kada berilmu. Kenapa? Karena orang jahil ini tadi ibadahnya bisa aja nol, gawiannya beribadah bisa aja upau. Ada sah gawian karena kada tahu. Timbul aja sembahyang tadi apa berimaman berdua bagus mana bacaan. Aja kawan yang di belakang nah bagus lah aja bacaan ikam. Alinya jadi imam hanya kerja aku tahu. Alinya yang jadi imam tadi berucap aja. Ada bodoh tuh aku. Apalagi aku bodoh. Aku juga ibadah orangnya tapi apa ada tahu bahwasanya saat sembahyang itu adalah harus suci. Harus suci dari hadas besar dari hadas kecil. Ini kada tahu kisahnya asal sembahyang aja sudah. Ini kan jadinya nol, maka itulah disebut lebih abdal orang nang walaupun guling aja tapi alim dibandingkan dengan orang nang jahil. Ini bukan tujuan untuk menghinakan tapi tujuannya apa? Nabi kita menyebut itu supaya kita ini disuruh menuntut ilmu. Jangan sampai jadi orang bodoh. Jangan sampai ujar kai kita bari, jangan sampai dibunguli orang. Kan itu amunnya kada ada lagi nang alim habis kita dibunguli orang.